Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu teori kognitif Robert Gardner, yang beranggotakan saya sendiri, Denisa Ayurania, NIM 075, dan teman-teman saya, yaitu Firda Zulfa, NIM 002, Sri Dwiningsih, NIM 003, Frinsky Alfiansyah, NIM 018, Ikhwatul Hasanah, NIM 059, dan Afdolul Nurofatus Sakinah, NIM 058. Presentasi pertama akan disampaikan oleh teman saya. Saya Afdolul Nurofatus Sakinah, NIM 058. Saya di sini akan menjelaskan tentang biografi tokoh, yaitu Robert Mills Cagney, lahir pada tanggal 21 Agustus 1916 di North Andover, Massachusetts, dan wafat pada tanggal 28 April 2002. Dia adalah seorang profesor psikologi dan psikologi pendidikan di Connecticut College untuk Wanita pada tahun 1940 sampai dengan 1949, di Pennsylvania State University pada tahun 1945 sampai dengan 1946, di Princeton pada tahun 1958 sampai dengan 1962, dan University of California di Berkeley pada tahun 1966 sampai dengan 1969, dan seorang profesor di Departemen Penelitian Pendidikan di Florida State University di Tallahassee mulai tahun 1969. Robert Mills Cagney adalah seorang ahli psikologi pendidikan yang telah mengembangkan suatu pendekatan perilaku mengenai psikologi belajar. Selanjutnya yaitu dasar-dasar teori belajar Cagney. Teori yang dikemukakan oleh Cagney telah tergolong ke dalam psikologi tingkah laku atau psikologi stimulus respon. Menurut Cagney juga, belajar merupakan proses yang memungkinkan manusia mengubah tingkah laku secara permanen, sehingga perubahan yang sama tidak akan terjadi pada keadaan yang baru. Menurut Cagney, seseorang telah melakukan proses belajar jika si belajar atau pembelajar telah memperoleh kapabilitas belajar tertentu untuk melakukan tujuan tertentu. Kategori kapabilitas belajar menurut Robert Gardner. Yang pertama, informasi verbal. Yang kedua, keterampilan intelektual. Yang ketiga, strategi kognitif. Yang keempat, sikap. Yang kelima, keterampilan motorik. Informasi verbal merupakan kemampuan untuk mengkomunikasikan secara lisan pengetahuannya tentang fakta-fakta. Yang kedua, keterampilan intelektual. Menurut Robert Gardner ada 8 tipe belajar, yaitu belajar isyarat, merupakan belajar yang tidak diniati tanpa kesengajaan, timbul sebagai akibat suatu rangsangan atau stimulus sehingga menimbulkan suatu respon emosional pada individu yang bersangkutan. Yang kedua, belajar stimulus respon adalah belajar untuk merespon sesuatu isyarat. Berbeda dengan pada bahasa isyarat pada tipe belajar ini, belajar yang dilakukan diniati atau sengaja yang dilakukan secara fisik. Belajar stimulus respon menghendaki suatu stimulus yang datangnya dari luar sehingga menimbulkan terangsangnya otot-otot, kemudian diiringi respon yang dikehendaki sehingga terjadinya hubungan langsung yang terpadu antara stimulus dan respon. Belajar rangkaian gerak. Belajar rangkaian gerak merupakan perbuatan jasmani yang terurut dari dua kegiatan atau lebih stimulus respon. Nah, setiap stimulus respon dalam suatu rangkaian berhubungan erat dengan stimulus respon yang lainnya yang masih dalam rangkaian yang sama. Contohnya, anak akan menggambar sebuah lingkaran yang pusat dan jari-jarinya sudah diketahui. Nah, untuk melakukan hal tersebut, anak melakukan beberapa langkah stimulus respon, yaitu dengan langkah-langkah memegang sebuah jangka, meletakkan salah satu ujung jangka pada sebuah titik. Nah, setelah itu meletakkan ujung jangka sesuai dengan panjang jari-jari dan memutar jangka tersebut. Selanjutnya yaitu belajar rangkaian verbal. Belajar rangkaian verbal merupakan perbuatan lisan. Jadi belajar rangkaian verbal adalah perbuatan lisan terurut dari dua kegiatan atau lebih stimulus respon.
Setiap stimulus respon dalam satu rangkaian terkait dengan stimulus respon lainnya yang masih dalam rangkaian yang sama. Mengambil contoh yaitu ketika anak mengamati sebuah benda. Nah, di situ terjadi stimulus respon yang kedua. Contoh, ketika anak disuruh menamai suatu benda yang diamati. Jadi anak disuruh oleh guru mengamati sebuah benda di kelasnya, misalnya matematika. Anak mengamati sebuah segi empat tegak yang keempat sisinya sama-sama panjang. Maka nama segi tersebut adalah persegi. Jadi anak itu disuruh mengamati sebuah segi empat tegak yang keempat sisinya sama-sama panjang. Nah, anak itu berpikir, apa ya namanya? Kok segi empat tegak? Kok empat sisinya sama-sama panjang? Di situ anak akan mencari tahu dan nanti guru akan menjelaskan ini adalah persegi, ini namanya persegi, seperti itu. Selanjutnya yaitu belajar membedakan. Belajar membedakan adalah belajar membedakan hubungan stimulus respon sehingga bisa memahami bermacam-macam objek fisik dan konsep. Dalam merespon lingkungannya, anak membutuhkan keterampilan-keterampilan sederhana sehingga dapat membedakan suatu objek dengan objek lainnya dan membedakan satu simbol dengan simbol lainnya. Nah, di sini belajar membedakan itu terdapat dua macam, yaitu tunggal dan jamak. Nah, contoh pertama yaitu contoh tunggal. Contoh tunggal itu misalnya anak dapat membedakan huruf abjad A kecil dan A besar, B kecil, B besar, C kecil dan C besar, seperti itu. Nah, contoh yang kedua yaitu contoh membedakan jamak. Nah, jika jamak, anak dapat membedakan ukuran besar kecil suatu benda. Contoh, ukuran persegi ini lebih besar daripada ukuran persegi B. Seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang belajar pembentukan konsep. Belajar pembentukan konsep adalah belajar mengenal sifat bersama dari benda-benda konkret atau peristiwa untuk mengelompokkan menjadi satu. Misalnya, untuk memahami konsep persegi panjang, anak mengamati daun pintu rumah yang berbentuk persegi panjang. Dan ada benda-benda lainnya yang di sekitar lingkungannya yang berbentuk persegi panjang. Contohnya papan tulis, bingkai foto, dan lain-lainnya. Nah, anak mengenal konsep persegi panjang melalui bentuk benda yang berada di sekitarnya tersebut. Untuk hal-hal tertentu, belajar pembentukan konsep merupakan lawan dari belajar memperbedakan. Belajar memperbedakan menginginkan anak dapat membedakan objek berdasarkan karakteristiknya yang berlainan. Sedangkan belajar pembentukan konsep menginginkan agar anak dapat mengklarifikasi objek-objek ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki karakteristik yang sama. Selanjutnya, belajar pembentukan aturan. Aturan terbentuk berdasarkan konsep-konsep yang sudah dipelajari. Aturan merupakan pernyataan verbal dalam matematika, misalnya teorema, dalil, atau sifat-sifat. Contoh aturan dalam segitiga siku-siku. Nah, berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Dalam belajar pembentukan aturan, memungkinkan anak untuk dapat menghubungkan dua konsep atau lebih. Sebagai contoh, terdapat sebuah segitiga dengan siku-siku berurutan mempunyai panjang 3 cm dan 4 cm. Guru meminta anak untuk menentukan panjang sisi miringnya. Anak memerlukan suatu aturan Pitagoras yang berbunyi, pada suatu segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, dengan menggunakan aturan tersebut, sehingga anak menemukan jawaban dari segitiga siku-siku tersebut. Terakhir adalah
Belajar memecahkan masalah atau problem solving. Belajar memecahkan masalah adalah tipe belajar yang lebih tinggi derajatnya dan lebih kompleks daripada tipe belajar aturan atau rule learning. Pada tipe belajar memecahkan masalah, aturan yang telah dipelajari terdahulu untuk membuat formulasi penyelesaian masalah. Contohnya, belajar memecahkan masalah, mencari selisih kuadrat dua bilangan yang sudah diketahui jumlah dan selisihnya. Nah, siswa diharapkan menggunakan aturan yang sudah ditetapkan, sehingga tanpa mencari A dan B, siswa dapat menemukan jawaban tersebut. Seperti itu contoh dari belajar memecahkan masalah dalam pembelajaran kognitif Robert Gardner. Saya Firda Zulfarma Putri, NIM 002, akan menjelaskan tentang implikasi kapabilitas belajar menurut Robert Gardner dalam pembelajaran. Jadi, yang pertama ada kapabilitas belajar menurut Robert Gardner menunjukkan proses yang hierarki dalam pencapaian maupun prosesnya. Maksud dari proses yang hierarki adalah proses yang bertahap. Jadi misalnya, kalau yang paling bawah ini belum terpenuhi, maka atasnya belum terpenuhi juga dan tidak bisa berjalan karena semua ini saling berkaitan. Lalu, kalau misalnya yang bawah sudah terpenuhi, nanti atasnya juga terpenuhi, nanti jalan sampai tahap paling atas sendiri. Nah, tahap paling atas ini tahap yang paling final, proses dan tujuannya. Terus yang kedua ada proses perolehan kapabilitas belajar agar anak itu mampu mencapai kapabilitas tertentu yang diterapkan. Maka faktor kondisi internal, eksternal dan juga lingkungan perlu mendapatkan perhatian dari guru maupun guru atau pembelajar. Jadi, guru atau pembelajar itu harus memperhatikan faktor internal, eksternal, dan juga lingkungannya agar anak itu mampu mencapai kapabilitas tertentu yang kita harapkan, yang diharapkan. Terus yang ketiga ada untuk meningkatkan efektif dan efisiensi dalam pencapaian kapabilitas belajar, maka pembelajar harus mampu menimbulkan peristiwa belajar dan proses kognitif yang disesuaikan dengan kategori kapabilitas belajar yang diinginkan. Jadi seorang guru itu harus mampu menimbulkan peristiwa belajar dan proses kognitif dari anak agar meningkatkan efektif dan juga efisiensi di dalam pencapaian kapabilitas belajar. Terima kasih. Implementasi teori Gagne dalam pembelajaran. Menurut teori Gagne, peranan guru hendaknya lebih banyak membimbing peserta didik. Guru dominan perannya dalam membimbing. Dalam mengajar, guru memberikan serentetan kegiatan dengan urutan, membangkitkan dan memelihara perhatian, merangsang siswa untuk mengingat kembali konsep, aturan, dan keterampilan yang relevan sebagai prasyarat, menyajikan situasi atau pelajaran baru, memberikan bimbingan belajar, memberikan feedback atau balikan, menilai hasil belajar, mengupayakan transfer belajar, memantapkan apa yang dipelajari dengan memberikan latihan-latihan. Kelebihan dari teori Gagne dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar. Kekurangan teori Gagne, pembelajaran hanya berpusat pada guru, komunikasi berlangsung satu arah, hanya berorientasi pada hasil, murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar.